Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di IMPA hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita memulai IMPA, siapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa Alkitabnya. Mari berdiri, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di pagi ini, kami bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar setiap firman yang boleh kami dengar hari ini, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Dinyanyikan 2 kali ya.
adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kak Ida bertemu kembali dengan adik-adik. Pada IMPA Minggu pagi ini, tanggal 9 Agustus 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita, adik-adik persiapkan yang pertama Alkitab, yang kedua hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Engkau berikan pada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mengikuti IMPA secara virtual. Biarlah Engkau saja Tuhan yang membimbing kami dalam IMPA minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kakak akan memulai cerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa adik-adik? Iya, ini gambar tentang anak-anak yang pilih-pilih teman. Kakak mau tanya,
sebagai pengikut Yesus, bolehkah kita pilih-pilih teman? Ya, hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ia seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi merasa bahwa berita tentang kasih Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal adik-adik, bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang-orang yang mau percaya kepadanya, bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa adik-adik, di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih Allah. Dengan kata lain bahwa adik-adik, di tengah keberagaman baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih Kristus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ida, kita akan menutupnya dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga Tuhan pada IMPA minggu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam IMPA minggu ini. Berkati kami juga, kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas adik-adik bisa membuat gambar tangan dan diwarnai adik-adik ya. Kak tunggu ke adik-adik, bisa adik-adik kirim ke Pelkat PA Sejahtera. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk persembahan IMPA kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA hari ini, mari berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Bait pertama dan bait kedua ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk IMPA kami hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, IMPA kita telah selesai. Kiranya firman hari ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.